Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan membahas pengertian dari putusnya perkawinan. Yang dimaksud dengan putusnya perkawinan adalah terputusnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita. Putusnya ikatan tersebut dapat diakibatkan oleh salah seorang di antara keduanya meninggal dunia, maupun antara pria dan wanita sudah bercerai dan salah seorang di antara keduanya sudah pergi meninggalkan kediamannya sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal. Mengenai perceraian, Islam mengambil posisi yang berada di tengah-tengah. Maksudnya, yaitu antara melarang dan membolehkan tanpa batas. Larangan perceraian mungkin sangat ideal tetapi sulit diterapkan. Sebab pengendalian diri secara mutlak merupakan hal yang mustahil. Menurut pandang Islam, kaidah hukum yang bersifat melarang hanya diterapkan sejauh manusia bisa mencapainya. Sebaliknya, kebebasan tanpa batas tidak masuk akal dan hanya menimbulkan kemelut, bahaya maupun kerusakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk putusnya perkawinan menurut hukum Islam dan komplikasi hukum Islam. Yang A, dasar putusnya perkawinan. Adapun dasar putusnya perkawinan disebabkan oleh kematian, perceraian ataupun putusan pengadilan. Pasal 113 KHI. Putusnya perkawinan disebabkan oleh perceraian itu terjadi karena adanya talak ataupun gugatan perceraian. Pasal 114 KHI. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama berusaha namun tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pasal 115 KHI. Perceraian itu terhitung sejak dinyatakannya bercerai di depan pengadilan. Pasal 123 KHI. Terus yang B adanya alasan-alasan putusnya perkawinan. Menurut komplikasi hukum Islam, pasal 116 KHI, adapun alasannya sebagai berikut. Yang pertama, adanya suami atau istri yang berbuat zina ataupun pemabuk, pemadat yang sukar disembuhkan. Terus yang kedua, adanya suami atau istri yang meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah. Yang ketiga, adanya suami atau istri yang dikenakan hukum 5 tahun penjara ataupun hukuman berat setelah perkawinan berlangsung. Terus yang keempat, adanya suami atau istri yang cacat badan sehingga tidak bisa memenuhi kewajiban suami istri. Terus yang kelima, adanya suami atau istri yang melakukan kekejaman ataupun penganiayaan yang membahayakan orang lain. Terus yang keenam, adanya suami dan istri ini sering melakukan perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak dapat rukun dalam rumah tangga. Yang C, bentuk-bentuk putusnya perkawinan menurut komplikasi hukum Islam. Menurut komplikasi hukum Islam, bentuk putusnya perkawinan itu ada 3. Yang pertama khulu, yang kedua li'an, yang ketiga talak. Adapun khulu ini adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan ataupun iwat kepada suami dan atas persetujuan suami. Pasal 1 KHI. Adapun tata cara putusnya perkawinan dengan jalan khulu ini terdapat pasal 184 KHI, yaitu yang pertama adalah seorang istri mengajukan permohonan perceraiannya dengan jalan khulu ini kepada pengadilan agama. Terus yang kedua, pengadilan agama ini memanggil suami dan istri selambat-lambatnya 1 bulan untuk meminta keterangan masing-masing. Terus yang ketiga, di dalam sidang pengadilan agama tuh memberikan penjelasan tentang akibat-akibat khulu dan nasihat-nasihat lainnya. Terus yang keempat, apabila suami dan istri sepakat atas tebusan ataupun iwatnya, maka pengadilan agama tuh memberikan izin kepada suami untuk mengikrarkan talak di depan pengadilan. Terus yang kelima, yaitu apabila telah dinyatakannya sah bercerai, maka pengadilan agama itu membuat berkas atau bukti perceraian suami dan istri. Yang kedua adalah li'an. Kalau li'an ini adalah putusnya perkawinan dalam waktu selama-lamanya. Maksudnya itu li'an ini adalah sang suami menuduh istri berbuat zina ataupun pengingkaran terhadap anak dalam kandungannya atau yang sudah lahir, dan istri pun menolak tuduhan atau pengingkaran tersebut. Pasal 126 KHI. Adapun tata cara dengan jalan li'an ini terdapat pada pasal 127 KHI. Yang pertama adalah suami itu bersumpah 4 kali atas tuduhan zina dan pengingkaran anak tersebut.
Dan diikuti dengan sumpah kelima dengan mengatakan laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan pengingkaran tersebut berdusta. Terus yang kedua, istri menolak tuduhan dengan bersumpah 4 kali dengan kata tuduhan atau pengingkaran tersebut tidak benar. Dan diikuti dengan sumpah kelima dengan mengatakan murka Allah atas dirinya apabila tuduhan dan pengingkaran tersebut benar. Terus dilanjut yang ketiga adanya talak. Talak ini adalah ikrar suami di depan sidang pengadilan agama yang menyebabkan putusnya perkawinan. Pasal 117 KHI. Adapun macam-macam talak, menurut komplikasi hukum Islam, talak itu terbagi 4. Ada yang pertama ada talak raji, yang kedua talak talak bain, yang ketiga talak sunni, dan yang keempat talak BDI. Yang pertama adalah talak raji. Talak raji ini adalah talak ke-1 atau kedua di mana suami itu berhak rujuk kembali kepada istrinya pada masa iddah. Terus yang kedua talak bain. Kalau talak bain ini adalah talak ketiga kalinya atau talak sebelum istri dicampuri atau talak tebusan istri kepada suami. Talak bain ini terdiri atas 2, yaitu talak bain sugro dan talak bain kubro. Adapun talak bain sugro ini adalah talak yang tidak boleh dirujuk kembali, namun boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya. Pasal 119 KHI. Terus yang kedua adapun talak bain kubro. Kalau talak bain kubro ini adalah talak yang tidak boleh dirujuk dan tidak boleh juga dengan akad baru. Namun boleh pernikahan itu dilakukan lagi apabila sang istri telah menikah dengan orang lain dan bercerai kembali, maka boleh melakukan pernikahan lagi dengan bekas suaminya. Terus yang ketiga adalah talak sunni. Kalau talak sunni ini adalah talak yang dibolehkan, yaitu talak yang terhadap istri yang sedang dalam keadaan suci ataupun tidak haid dan tidak dicampuri dalam waktu yang suci. Pasal 121 KHI. Terus ada talak bid'i. Kalau talak bid'i ini adalah talak yang dilarang karena talak ini dijatuhkan saat sang istri dalam masa haid ataupun dalam keadaan istri itu sudah dalam keadaan suci namun tetapi sudah dicampuri. Itu pasal 122 KHI. Terus adapun yang itu bentuk-bentuk putusnya perkawinan menurut hukum Islam. Bentuk-bentuk pada dasarnya perkawinan itu dilakukan dalam waktu selama-lamanya atau mati salah seorang dari suami ataupun istri. Itulah yang sebenarnya yang dikehendaki dalam agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu ada hal-hal yang menyebabkan putusnya perkawinan. Karena dalam artian apabila perkawinan itu dilanjutkan maka akan mendapatkan kemudaratan. Dan maka dalam agama Islam Islam itu membenarkan putusnya perkawinan dengan sebagai langkah terakhir dari usaha melangsungkan kelangsungan rumah tangga. Putusnya perkawinan maka putusnya hubungan suami istri. Adapun bentuk-bentuk putusnya perkawinan, yang pertama adanya putusan perkawinan atas kehendak Allah itu sendiri, yaitu matinya salah seorang antara suami ataupun istri, yang menyebabkan putusnya perkawinan. Terus yang kedua, putusnya perkawinan atas kehendak suami. Itu disebut dengan talak. Terus yang kedua adanya putusnya perkawinan atas kehendak sang istri dengan memberikan tebusan kepada suami dan atas persetujuan suami. Itu yang disebut dengan khulu. Terus yang keempat adanya putusan perkawinan berdasarkan putusan hakim karena melihat adanya sesuatu pada suami ataupun istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu berlangsung, dilanjutkan gitu. Itu disebut dengan fasakh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya akan menjelaskan akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian. Perceraian adalah suatu perbuatan yang tidak dilarang, tetapi perceraian adalah suatu perbuatan yang dibenci pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Perceraian merupakan sesuatu perbuatan yang dibenci oleh Allah
karena perceraian juga dapat menimbulkan akibat pokok diantaranya hubungan suami istri, pembagian harta, serta keberlangsungan hidup anak-anak mereka. Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, maka dari itu perceraian senantiasa diatur oleh hukum perkawinan. Perkawinan adalah hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang sah dan telah memenuhi syarat-syarat pernikahan untuk jangka waktu selama mungkin. Perkawinan adalah hubungan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri, bertujuan untuk mencapainya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan agama dengan suami yang menjatuhkan talak atau cerai. Dalam Islam, talak hanya boleh dilakukan sebanyak 2 kali, sebagaimana dengan firman Allah, talak 2 kali, lalu rujuklah kembali dengan cara yang ma'ruf, menceraikan dengan cara yang baik. Bila suami mentalak sebanyak 3 kali, maka habislah talak hak suami, sebagaimana dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 230. Artinya, kemudian apabila si suami mentalaknya, maka ia perempuan tidaklah halal baginya sampai ia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi mereka berdua kembali kawin jika mereka berdua berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkannya kepada kaum yang mau mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 230. 116. Komplikasi hukum Islam. Perceraian terjadi karena alasan-alasan tertentu. Pertama, salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat atau biasa disebut pemakai, pemabuk, penjudi, dan hal lain sebagainya yang sukar atau sulit disembuhkan. Kemudian yang kedua ialah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena di luar kemampuannya. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih berat dari itu setelah perkawinan berlangsung. Keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat dan membahayakan pihak lain. Kelima, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Keenam, salah satu pihak antara suami dan istri terus-menerus mengalami perselisihan atau pertengkaran yang memungkinkan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam berumah tangga. Ketujuh, suami melanggar taklid talak. Kedelapan, yang terakhir ialah murtad. Perkawinan. Putusnya suatu perkawinan disebabkan karena 3 hal. Pertama, kematian, kedua, perceraian, dan ketiga, atas
keputusan pengadilan. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.